Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bupati Lombok Tengah, dalam hal ini diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati segenap Kepala Dinas Pendamping Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara kunjungan kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan posyandu keluarga terintegrasi di Desa Barebali, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah, pada hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020 akan bersama-sama kita mulai. Dan untuk mengawali acara serta untuk memohon keberkahan acara selanjutnya, marilah kita berdoa bersama. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Lalu Budi Ratna Iha SLC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita bermunajat bersama demi kesuksesan acara Wakil Gubernur yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirinnya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah adada ma bihi billahi salatu wassalamu ala birrahmatillah wa ala alihi washabbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi'ala kulli alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa surah fadlu ayyuhna tawaqan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Kepala Desa Barebali, Bapak Lalu Ali Junaidi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pejabat eselon lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, hadirin undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan izinnya kita dapat hadir mengikuti kunjungan
kunjungan kerja Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada pagi menjelang siang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil kiamat diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Barawali, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu Gubernur NTB beserta rombongan di Jakarta. Selamat datang pada semua dan terima kasih pada pejabat-pejabat yang saat ini hadir desa kami. Sebagaimana pengantar laporan kami, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang telah dan akan kami lakukan dalam rangka mendukung program NTB Gemilang dan menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Pertama, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sudah kami berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua, dalam rangka mendukung desa digital, kami telah mewakili website desa sebagai media transparansi penyelenggaraan pemerintah desa dan penggunaan sistem informasi posyandu SIP. Sangat berguna untuk kebutuhan data dan laporan posyandu yang tersebar di 23 dusun. Yang ketiga, di samping itu juga dukungan terhadap program Zero Waste dan penghijauan terbentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap persampahan. Yang keempat, program Desa Bersinar. Bali mediasi seperti apa yang Ibu Gubernur saksikan atau di mana kita berada sekarang. UMKM bersaing, desa tangguh bencana. Secara kelembagaan semua sudah terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Barawali. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, akan tetapi terhadap semua yang pernah kami lakukan, kami mohon bimbingan dan arahan Gubernur NTB agar kami dapat melayani masyarakat kami dengan baik dan beberapa kekurangan antara lain bimbingan dan pelatihan tentang tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, penguatan BUMDes dan lembaga kemasyarakatan dan desa. Sarana dan prasarana pendukung desa digital seperti komputer dan lain-lain. Sarana pendukung untuk mesin pengelola sampah, bantuan permodalan untuk BUMDes, dukungan secara kelembagaan dan dana terhadap roadmap agrowisata desa. Jadi perlu yang sampaikan kepada Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, di Desa Barawali ini sudah terbentuk dari tahun 2016 menjadi kawasan agro, dan menurut analisa dan pemantauan saya di semua dusun, 23 dusun itu rata-rata memiliki pohon rumah tangga, baitul manggis dan yang lain-lain. Maka dari itu sangat besar harapan saya untuk membangun wisata agro yang berintegrasi dengan madu trigona atau trigona. Jadi ini sangat menjadi harapan saya selaku pemerintah desa. Semoga bimbingan dan tentu sekali modal yang kami
butuhkan di sini untuk bisa menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah apa yang menjadi prioritas kami terutama pada pengembangan zero waste, inilah bentuk produksi-produksi yang sudah kami lakukan, dan secara pasar kami sudah penjualannya sampai keluar kabupaten. Ini porsi dari bank bekas, Bu, dan yang diduduki Ibu ini di dalamnya kami manfaatkan sampah plastik di dalamnya sebagai pusatnya, Bu. Begitu juga yang pakai tali itu bisa menjadi terapi wasir, Bu. Bayang. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan bisa membantu kami dalam baik permodalan dan pemasarannya. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon bimbingan dan arahan agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Yang akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bupati Lombok Tengah oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andus Haji Lalu Idham Khalid MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salam takzim Pak Bupati. Beliau kurang sehat hari ini dan dewek ditugasi untuk mewakili beliau. Izinkan untuk membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala OPD terkait lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Camat Batu Kliang, Kepala Desa Barebali dan jajarannya, para kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita Kecamatan Batu Kliang, singkatnya hadirin undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama menerima kunjungan silaturahim Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta rombongan dalam rangka peninjauan posyandu keluarga terintegrasi di Desa Berbali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga di hari pembalasan nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran di Desa Barebali, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang saya hormati, kami merasa bangga dan berterima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur karena Ibu Wakil Gubernur tidak bosan-bosannya mengunjungi daerah kami. Hal ini wujud perhatian dan cinta Ibu Wakil Gubernur bagi masyarakat kami di Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Lombok Tengah sampai tahun 2020 sebanyak 1.702 dengan jumlah kader posyandu 8.510 orang.
Kader Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat. Terlebih saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kader Posyandu sebagai ujung tombak untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Kita percaya bahwa ketahanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sampai di dusun-dusun terpencil. Di samping itu juga dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat bukan saja untuk bayi dan balita serta ibu hamil, tetapi juga kesehatan remaja dan lansia. Maka saat ini dikembangkan Posyandu keluarga di Kabupaten Lombok Tengah. Sampai saat ini sudah terbentuk 75 Posyandu keluarga dan di Desa Berbali ini sudah terbentuk 3 Posyandu keluarga. Pada kesempatan nanti kami mohon perkenan Ibu Wakil Gubernur untuk melaunching Posyandu keluarga di tingkat kecamatan. Hadirin yang berbahagia, mengingat peran strategis kader Posyandu tersebut, maka menjadi sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan setiap kader Posyandu. Selain itu juga jumlah insentif kader Posyandu yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 4.977.600.000 rupiah dengan jumlah kader Posyandu sebanyak 8.296. Selain itu juga diarahkan kepada Posyandu untuk membangun kerjasama dengan Bank Sampah dan Karang Taruna dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Hal ini sebuah bentuk kegiatan integrasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, sehingga setiap sasaran yang datang ke Posyandu diminta untuk membawa sampah plastik sebagai cara untuk menurunkan limbah plastik di desa. Akhirnya pada kesempatan ini kami sampaikan harapan agar Ibu Wakil Gubernur dapat meningkatkan perhatian kepada kader Posyandu di Kabupaten Lombok Tengah, baik berupa insentif maupun peningkatan kapasitas para kader sehingga para kader menjadi agen-agen vital dalam membentuk masyarakat pedesaan yang sehat dan tangguh. Ibu Wakil Gubernur dan hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dan motivasi Ibu Wakil Gubernur untuk kader-kader Posyandu yang tangguh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Suhaili Fadil Thohir. Demikianlah Bapak dan Ibu sambutan beliau. Sekali lagi mohon maaf apabila di dalam penerimaan kunjungan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus melaunching Posyandu keluarga terintegrasi di Desa Baru Bali. Dengan hormat Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalila, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajarannya, yang saya banggakan juga bersama saya di sini dari provinsi ada Ibu Kadis Kesehatan, Kadis BPNPD, Kadis Pariwisata, Kadis BP3AP2KB, Kominfotik, dari LHK juga, kemudian dari Humas, Pak Karo Humas, Pak Karo Kesra, semua tim dari provinsi yang hadir,
saya mohon untuk menyimak apa-apa saja sambutan dari awal sampai dengan saat ini, untuk kemudian apa-apa yang bisa ditindaklanjuti. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh OPD Kabupaten Lombok Tengah yang hadir, Bapak Camat, yang saya banggakan Bapak Kades, ya luar biasa, Bapak Lalu Ali Junaidi, beserta seluruh jajarannya, ya, Kadar Posyandu, ada juga pendamping desa di sini yang hadir, ada KPH, alhamdulillah, ya seluruh warga Barabali yang hadir. Kadar Posyandu yang saya banggakan semuanya, alhamdulillah pagi ini menjelang siang ini kita berada di sini dalam kondisi sehat, sehat. Kalau tidak sehat kita tidak bisa di sini. Sehat menjadi sangat penting dalam hidup kita, menjadi pelajaran berharga pada menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Tidak boleh ada yang sakit, Nah, supaya kita sehat selalu, maka harus patuh protokol COVID, harus pakai masker kalau kita keluar rumah, kalau mau bertemu orang pakai masker. Kalau kita sendiri di rumah tidak apa-apa, tidak pakai masker, Tapi kalau kita mau bertemu orang, kita tidak pernah tahu siapa yang membawa virus. Virusnya tidak kelihatan, maka dari itu harus selalu pakai masker. Pakai masker ini memang tidak enak, Bapak Ibu, Tidak ada orang bilang pakai masker ini enak. Tiang gini pakai masker sambil ngomong juga tidak enak sebenarnya. Tetapi karena inilah pilihan yang terbaik, teraman saat ini supaya kita saling melindungi, harus kita lakukan. Karena kita tidak mau ada korban. Ini wujud kasih sayang kita supaya semua kita saling memelihara satu sama lain. Maka mudah-mudahan warga Barabali menjaga kesehatannya dengan baik. Yang sangat bangga sama desa Niki, desanya indah, luar biasa, tepuk tangan. Hijau, di mana-mana yang lihat tanaman asri. Ini apa namanya ini tempat kita ini? Balai apa namanya? Balai beliknya ini cantik sekali. Apalagi kursi sama mejanya dari bahan bekas. Tapi siapa yang mengira ini bahan bekas? Sangat artistik, sangat indah, ya kalah meja-meja biasa itu. Ya, lebih indah ini. Nah, inilah bukti. Kalau kita pandai mengelola sampah, mengelola barang bekas, kita punya ide, kreativitas, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita di NTB ini ingin mengubah supaya sampah itu tidak menjadi musibah. Biasanya kalau bicara sampah, kita bicara sumber penyakit. Kalau bicara sampah, kita bicara kumuh, jelek. Nah, kita di NTB inginnya kalau bicara sampah, wah, sampah, potensi uang, potensi untuk jadi ini, potensi untuk jadi itu. Syaratnya adalah harus dikelola dengan baik. Sampahnya dipilah, baru dibikin hal-hal yang bermanfaat. Bisa langsung dijual, kalau plastik bisa dibikin seperti ini sehingga nilainya yang satu menjadi 100. Kalau ini kan kalau dibuang-buang nilainya berapa? Sangat murah, tapi begitu dipoles, dimanfaatkan, dibikin cantik, nilainya luar biasa. Luar biasa barangkali, Tangan lagi. Karena tidak banyak desa yang seperti ini. Tapi insya Allah nanti ini menular terus. Supaya desa-desa kita semua di Lombok Tengah ini bisa seperti ini. Tapi kalau desa yang indah di Lombok Tengah ini memang banyak sekali. Tapi yang lengkap ya mudah-mudahan juga banyak seperti Barabali ini. Di sini posyandunya sudah menjadi posyandu keluarga, hebat. Posyandu keluarga. Nah, posyandu, kenapa posyandu keluarga? Kenapa enggak posyandu yang seperti dulu?
Kalau biasanya posyandu itu melayaninya bayi sama ibu hamil saja. Nah, dijadikan posyandu keluarga sehingga melayani seluruh keluarga dari bayi sampai lansia. Bayi dilayani, ibu hamil dilayani, remaja dilayani, yang masih produktif juga, ibu-ibu yang sehat-sehat juga dilayani, kemudian juga yang lansia juga dilayani, semua terlayani sesuai dengan masalah-masalahnya. Nah, sehingga posyandu keluarga itu bisa menjadi pusat edukasi, pusat untuk belajar, pusat untuk belajar bagaimana hidup sehat, belajar bagaimana supaya tidak melakukan belajar supaya jangan terjadi pernikahan anak. Nah, hati-hati karena masa pandemi ini diam-diam kok banyak anak-anak kita yang menikah. Mudah-mudahan di sini bisa dijaga Pak Kades. Nah, jadi sayangi anak-anak kita. Waktunya pada masa muda harus dipakai untuk belajar, sekolah, sekolah. Jangan berpikir menikah dulu sebelum selesai sekolahnya. Kalau undang-undang 19 tahun, kalau perda kita 21 tahun yang perempuan, yang laki 25 tahun. Jadi sudah sekolah, sudah siap baru menikah, sehingga pernikahannya bisa berjalan dengan baik, itu harapannya. Tidak suka sakit, karena biasanya juga kadang terjadi kanker, ya, banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena menikah terlalu kecil, terlalu dini. Nah, jadi itu sudah dilakukan di Barabali, luar biasa. Nah, hari ini kita akan melaunching posyandu keluarga di Lombok Tengah. Mudah-mudahan Pak Sekda di 2020 ini bisa banyak yang ikut menjadi posyandu keluarga. Dari data 1.700 lebih posyandu yang ada di Lombok Tengah, baru 100 yang posyandu keluarga, termasuk di Barabali. Yang sangat yakin desa Barabali ini semua posyandunya bisa cepat menjadi posyandu keluarga, karena di berbagai kabupaten kota juga sudah banyak yang menargetkan untuk, bahkan ada yang menargetkan di 2020 ini semua posyandunya menjadi posyandu keluarga. Karena pada dasarnya kades-kades juga alhamdulillah sangat memahami. Jadi untuk anggaran-anggaran dasar itu sudah dianggarkan di desa. Tapi memang perlu disupport oleh kabupaten, provinsi, apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk terselenggaranya posyandu keluarga yang berkualitas. Tapi kalau fasilitas dasar, honor kader itu semua sudah dianggarkan di dana desa. Itu luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan posyandu keluarga ini bisa menjawab permasalahan yang ada di desa kita. Permasalahan gizi buruk, kematian anak, kematian ibu hamil, pernikahan anak, narkoba, nauzubillah, mudah-mudahan desa kita ini bersih. Kemudian apalagi permasalahan buruh migran juga jangan cepat-cepat aja berangkat keluar tanpa ilmu yang cukup, prosedur yang benar, sehingga kita terjamin kalaupun ada warga kita mau bekerja di luar betul-betul terjamin. Jangan sampai bekerja di luar kemudian menjadi masalah. Nah, itu semua harus kita berikan pemahamannya bisa melalui posyandu keluarga. Itulah kenapa kita perjuangkan agar posyandu keluarga ini bisa betul-betul aktif. Jangan hanya namanya saja, tapi tiang yakin seperti tadi yang tiang lihat di Barabali ini, insya Allah bisa dilaksanakan di dusun-dusun yang lain juga, Pak Kades supaya di sini ada stunting nggak? Ada ya.
Nah, stunting masih jadi PR, bukan hanya di Bara Bali tapi di seluruh NTB masih menjadi PR kita. Maka insya Allah kalau ini diperhatikan betul, diaktifkan betul, maka itu bisa ditekan angka stunting. ASI eksklusif juga nih, ibu-ibunya di sini ingat, anak-anak kita harus dikasih ASI nih, 2 tahun kasih ASInya. 6 bulan pertama tidak boleh dicampur apapun, hanya ASI saja. Setelah 6 bulan baru bisa diberikan makanan tambahan. Walaupun kelihatannya sederhana, tetapi ASI eksklusif ini luar biasa manfaatnya untuk ketahanan anak, kesehatan anak, masa depan anak, pertumbuhannya. Jadi harus diperhatikan, diyakinkan betul ibu-ibu kader supaya semua ibu-ibu kita di sini kasih anaknya ASI eksklusif dan ASI sampai dengan 2 tahun. Makanan juga harus makanan yang bergizi. Bergizi itu tidak berarti mahal Ibu. Bergizi bukan berarti manok, bukan berarti daging, tidak. Sayur, buah-buahan, tahu, tempe. Kurangi makanan-makanan yang MSG, yang beli instan, mie yang mainan-mainan, permen-permen yang tidak jelas, itu kurangi, hindari supaya anak kita tetap dikasih sayur. Urap-urap, tempe goreng sangat bergizi, ikan laut, kacang-kacangan banyak, kita gampang mau tanam apa, kelor ada, ketujur gampang, lembain gampang tumbuh, yang gampang-gampang di sekitar kita tumbuh. Kalau bicara buah, pisang, pepaya, di mana-mana tumbuh. Sekarang tinggal bagaimana anak-anak kita senang makanan-makanan ini supaya makanan kita tetap bergizi. Nah, selamat untuk Kades Bara Bali. Insya Allah Pak nanti apa yang bisa dibantu provinsi nanti Pak Kades DPMPD itu catat, nanti bisa kita bantu di masing-masing dinas yang mana yang bisa dibantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Desa Bara Bali ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Tengah. Harapannya mudah-mudahan semakin cepat, semakin baik seluruh posyandu yang ada di Lombok Tengah ini menjadi posyandu keluarga. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan kita dimudahkan untuk melakukan pengabdian bagi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya